Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan fikih kurban. Tentunya ini kajian yang senantiasa kita ulangi, kita memurajaah setiap tahun sebagaimana ibadah puasa ataupun ibadah-ibadah yang sifatnya tahunan. Baik. Definisi dari kurban atau ibadah kurban adalah ibadah berupa menyembelih hewan tertentu. Jadi ibadahnya apa? Nyembelih. Bukan ibadahnya bagi-bagi daging, tapi ibadahnya itu nyembelih. Menyembelih hewan-hewan tertentu, tidak semua hewan. Bahimatul an'am, hewan-hewan tertentu yang ditetapkan oleh syariat, jenisnya adalah kambing beserta jajarannya, ya, domba, embe, kemudian sapi dan yang semisalnya, kerbau misalkan, dan onta. Jadi 3 jenis hewan inilah yang ditetapkan sebagai hewan tertentu di dalam berkurban. Dengan niat, pastinya harus ada niat, ya. Dengan niat saat nyembelih itu taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tertentu. Waktunya adalah di tanggal 10 Zulhijjah. Di tanggal 10 Zulhijjah itu di waktu setelah sholat Idul Adha, ya. Terus sampai 13 Zulhijjah. Ini menurut pendapat yang insyaallah rajih, ya. Karena ada pendapat yang lain sampai tanggal 11 Zulhijjah. Mana landasan syariat berkurban di dalam Al-Quran? Pendapat mayoritas jumhur ulama beristidlal dengan firman Allah Subhanahu wa taala ayat kedua dalam Quran surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Dan salatlah untuk Rabb engkau, itu untuk Allah, dan sembelihlah atau berkurbanlah. Dan yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat Idul Adha. Begitu pendapat dari kalangan ulama yang masyhur, ya. Beberapa hal yang ingin mungkin kita peringatkan kepada sebagian kaum muslimin, bahwa ibadah kurban dianggap hanya sebatas jual beli saja. Jadi orang itu ketika beli kurban udah cukup, sudah merasa dia sudah berkurban. Padahal tadi berkurban itu ibadahnya bukan sekedar beli hewan kurban, tetapi apa? Menyembelih. Sehingga
dianjurkan bagi pekurban itu nyembelih sendiri. Dianjurkan bagi yang berkurban itu nyembelih sendiri. HDP sudah banyak yang berkurban ya. Ada 100 Pak Ketua. HDP ada 100? Hampir, Masya Allah. Hampirnya berapa nih? Berarti antum yang berkurban disunnahkan atau dianjurkan nyembelih sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban 2 ekor kambing ya, berwarna putih bertanduk, berarti jantan, dan menyembelih dengan tangannya sendiri. Bahkan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 100 ekor unta kalau tidak salah, beliau menyembelih 60 ekor unta dengan tangannya sendiri, sisanya oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi ibadah kurban sekali lagi ibadah menyembelih, bukan ibadah beli hewan kurban. Harus memastikan kalau dia beli hewan kurban ini yang nyembelih siapa, diwakilkan kepada siapa, amanah ataukah tidak. Ya. Makanya tadi dianjurkan kalau dia tidak bisa nyembelih, misalkan karena takut darah atau perempuan misalkan nggak bisa nyembelih, maka dianjurkan untuk hadir di saat penyembelihan terjadi. Hadir ke lokasi, ke tempat hewan dia disembelih oleh wakilnya tadi. Kalau jauh gimana? Ya setidaknya ini kan dianjurkan ya, tidak wajib. Setidaknya minta dokumentasi. Dan harus bisa memastikan saat nyembelih ucapannya benar atau tidak, khawatirnya salah. Ya walaupun Allah Maha tahu. Misalkan yang berkurbannya Didin disebutnya Deden. Allah Maha tahu, tapi kan setidaknya afdolnya itu pas dengan namanya. Nah, ini harus kita pastikan. Bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauzi menyebutkan di dalam kitabnya bahwa meskipun orang bersedekah dengan senilai atau bahkan lebih dari hewan kurban yang dia beli, tetap amalan yang paling baik saat itu tanggal 10 Zulhijjah itu nyembelih, bukan bersedekah, bukan berbagi daging ataupun yang lainnya. Ya. Makanya di dalam hadis di antara keutamaan berkurban itu kan ma'amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabba ilallah apa? Min iraqatid dam. Iraqatid dam itu kan memuncratkan darah, nyembelih. Bukan tauzi'ul laham, membagi-bagi daging. Kemudian hal lain yang mungkin harus kita jaga juga berkaitan dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-37. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali daging-daging itu, daging kurban maupun darahnya tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan, yaitu keikhlasan yang ada di dalam hati kita. Jaga keikhlasan, karena potensi untuk ria, potensi untuk berbangga terbuka sekali. Antum kurban apa, Pak? Sapi dong. Iuran bukan saya, sapi satu. Boleh satu orang sapi satu, atau onta misalkan. Jadi harus menjaga hati.
Jangan sampai riya masuk ya, ataupun berbangga-bangga yang ada indikasi riya di situ sehingga mengurangi nanti nilai ibadah ataupun pahala saat berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan kurban, kata Ibnul Arabi, tidak ada dalil yang sahih yang berkaitan dengan fadilah kurban. Namun bukan berarti tidak ada yang sahih. Hadis-hadis yang banyak itu tidak ada yang diterima. Yang dhaif banyak. Namun di sini ada perselisihan ulama terkait derajat hadis yang biasa kita dengar atau yang biasa kita sebar di brosur. Bunyi hadisnya kan kurang lebih ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan. Ya. Kurang lebih artinya tidak ada amalan manusia di hari 10 Zulhijjah ya. Sampai tadi 13 di hari kurban yang lebih dicintai oleh Allah melebihi ibadah berupa nyembelih. Dan sesungguhnya hewan kurban nanti di hari kiamat akan datang dengan tanduk-tanduknya dan telapak-telapak kakinya, lalu semuanya menjadi timbangan kebaikan. Darah yang mengalir dari hewan kurban sebelum jatuh di tanah, ia sudah jatuh lebih dahulu di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lapangkanlah hati kalian dalam berkurban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, Ibnu Majah, kemudian Al-Hakim, dan Imam At-Tirmidzi memberi nilai ataupun derajat hadis ini dengan derajat hasan gharib. Jadi bukan dhaif, hasan gharib. Kalau kata para ulama, hasan gharib yang makbul karena dia bukan hadis dhaif atau hadisnya la ba'sa bihi, misalkan ada istilah-istilah tertentu dari setiap imam muhaddis. Namun ada muhaddis yang kontemporer, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ya, memberikan komentar bahwa hadis ini dhaif. Hanya saja kalau kita lihat rujukan dari berbagai buku yang beliau susun, ada dua qaul dari Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dalam kitab Dhaif Sunan At-Tirmidzi beliau mengatakan hadis ini dhaif. Tetapi ketika dia menjadi muhakkik di dalam kitab Mishkatul Masabih, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan hadis ini sahih, ya. Bisa mungkin nanti dicek kembali, ya. Dalam Mishkatul Masabih itu beliau sebagai muhakkik mengatakan hadis ini sahih, ya. Ala kulli hal, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama muhaddis, ahli hadis, yang pastinya ibadah menyembelih di saat nanti Idul Adha itu adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke hukum kurban. Apa hukum dari menyembelih hewan kurban di tanggal 10 Zulhijjah nanti? Pendapat yang pertama mengatakan wajib. Berarti kalau tidak dilaksanakan bagi yang mampu, dia berdosa. Ini perkataan dari madhab Imam Abu Hanifah. Kemudian perkataan ataupun pendapat dari Imam Al-Auza'i dan Laits, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dari mana mereka mengambil kesimpulan bahwa ini adalah wajib? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Ini jelas, ya. Ada semacam apa bahasanya? Ancaman, ya.
bahwa orang yang mampu ada kelebihan dari hartanya, namun dia tidak mau melaksanakan kurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Adapun pendapat yang kedua, pendapat jumhur, diantaranya pendapat Imam Asy-Syafi'i, mereka berpendapat sunnah muakkadah. Perintahnya hanya sebatas anjuran yang sangat ditekankan. Anjuran yang sangat dianjurkan, ditekankan. Berdasarkan hadis lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an syi'rihi wa adhafirihi." Di sini ada kalimat arada, yang berkeinginan. Jadi barang siapa yang melihat hilal Dzulhijjah, artinya dia masuk di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah, dan dia berkeinginan untuk berkurban. Kalau wajib tidak mungkin redaksinya arada. Arada itu berkehendak atau berkeinginan. Sehingga perintah yang Rasulullah SAW sabdakan yang tadi di atas itu bukanlah wajib, hanya anjuran. Jadi teman-teman yang sekarang berkurban, sudah masuk tanggal 3 sekarang ya, Dzulhijjah, maka jangan dianjurkan, disunahkan untuk tidak potong kuku, gunting rambut, cabut bulu ya, dan lain sebagainya. Sama seperti yang ihram ketika haji. Dalam hadis yang lain masih istidlal dari pendapat yang kedua yang berpendapat sunnah muakkadah, Rasulullah bersabda, "Kutiba alayya an-nahru", diwajibkan bagi saya nyembelih. Berarti berkurban bagi Rasulullah wajib. "Walaisa biwajibin alaikum", akan tetapi bagi kalian, kata Rasulullah, itu tidak wajib. Ya. Jadi kalau kita melihat dari mazhab Syafi'i bahwa ibadah kurban ini adalah ibadah yang sifatnya tahunan. Kemudian yang kedua, ibadah yang cakupannya keluarga. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi sunnah muakkadahnya tahunan dan sifatnya sekeluarga. Makanya disebutkan di sini bahwa kesunahan berkurban itu, sunnah muakkadahnya itu bisa sunnah kifayah, bisa sunnah ainiyah. Sebagaimana fardu kan ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain seperti salat 5 waktu, fardu kifayah seperti salat apa fardu kifayah? Jenazah. Salat jenazah. Nah, ini sunnah juga sama. Ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Jadi dalam sekeluarga ketika sudah ada yang berkurban, maka gugurlah sunnah muakkadah bagi anggota yang lainnya. Tetapi bukan berarti nggak boleh. Kalau mau seluruh keluarga berkurban, yaitu mantul gitu. Mantap betul. Tapi kalau salah satu sudah berkurban di keluarga itu, maka secara hukumnya sunnah muakkadahnya sudah terbebas bagi yang lainnya. Ancaman tadi fala yaqribanna musallana itu sudah tidak ada lagi. Ya, sudah tidak ada lagi. Dari mana dalilnya pendapat mazhab Syafi'i ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat wukuf di Arafah, "Ya ayuhan nas, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun." Wahai manusia, di setiap keluarga dan di setiap tahun itu
ada kewajiban berkurban. Jadi setiap tahun di kakak ya. Jadi kalau mendata kurban itu sebenarnya data aja kakak. Kakak di Cimanglit ada berapa kakak? Maka hasilnya minimalnya sebanyak kakak itulah, maka sebanyak itu pula kurban bagi yang mampu ya, bagi yang mampu. Kemudian ada dirinci di sini. Sunnah ainiyah kapan? Sunnah kifayah kapan? Sunnah kifayah bagi orang yang sudah berkeluarga. Adapun sunnah ainiyah, sunnah muakkadah yang ainiyah, itu yang tidak punya tanggungan ataupun yang tidak berkeluarga. Ibu sudah tidak ada misalkan, bapak sudah tidak ada yang harus dia tanggung, belum menikah misalnya, tidak punya anak, ya belum menikah, tidak punya anak ya. Tidak punya tanggungan, berarti ini bukan sunnah kifayah lagi ya. Sunnah kifayah gimana, dia nggak punya keluarga gitu, yang dia tanggung, maka saat itu dia sunnah ainiyah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya istilah yang dipakai di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang dimaksud keluarga apa? Orang-orang yang nafkahnya itu ditanggung oleh dirinya. Itu pendapat pertama, kata Imam Ramli. Kemudian pendapat lain dari ulama mazhab Syafi'i, bukan hanya yang ditanggung nafkahnya secara syar'i, tapi orang-orang yang berkumpul bersama dirinya, meskipun dia bukan tanggungan nafkahnya. Misalkan ada anak angkat, nah itu sudah masuk kategori keluarga ya. Begitu pendapat dari Syafi'iyah. Baik. Sebagian kaum muslimin masih maju mundur ketika mau berkurban, padahal hadisnya sudah jelas ya. Man wajada sa'ah. Bahkan para ulama memberikan definisi apa yang dimaksud dengan sa'ah, kelebihan di sini atau kelapangan di sini. Di antara mereka memberikan pembatasan bahwa yang dimaksud dengan kelapangan di sini adalah kelebihan uang setelah orang tersebut memenuhi kebutuhan pokok dari keluarganya. Maka orang tersebut ya, ketika sudah seperti itu menjadi orang yang terkena khitab tadi, terkena ajakan dari sabda Rasulullah SAW tadi, punya kelebihan. Misalkan kebutuhan keluarganya 2 juta per bulan, dan dia ternyata kelebihannya ada 1.300.000, maka dia dianjurkan, sangat dianjurkan untuk beli domba ADP ya, karena domba ADP kan sudah dikondisikan ya. Minimalis kalau dalam bahasa bangunan itu. Kurban memang bagusnya jantan, tetapi yang betina juga tidak ada larangan, cari yang betina. Kurban yang bobotnya besar bagus, tetapi selama masuk kategori tahunnya sudah 1 tahun, bahkan dalam mazhab Syafi'i ada pendapat boleh setengah tahun, kita ambil yang aman, yang 1 tahun ya. Itu kata tukang kandang atau para petani kambing itu ada di bobot 20-an minimal, standarnya umumnya ya. Jadi ambil yang standar minimal ya, sesuai dengan kocek kita ya. Kemudian bagaimana dengan kurban menyertakan orang lain? Tadi sudah jelas ya, sunnahnya kurban itu memang menyertakan keluarga. Hal ini berdasarkan hadis sahih ya. Abu Ayyub Al-Ansari pernah ditanya
kaifa kanatid dhahaya fikum, bagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban. Maka Abu Ayyub ini menjelaskan bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkurban itu berkurban untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Dirinya dan untuk keluarganya. Terus bagaimana ketika kita ingin berkurban atas nama orang lain yang masih hidup? Dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan dengan syarat orang tersebut mengizinkan. Misalkan saya ingin berkurban atas nama Ahmad misalkan. Ini boleh dengan syarat Pak Ahmadnya mengizinkan, silahkan. Jadi harus izin dulu, minta izin dulu. Karena disinilah perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dengan yang lainnya. Berkurban itu bukan bersedekah, sehingga dalam mazhab Syafi'i tidak sah berkurban untuk orang yang meninggal karena bukan bersedekah. Berkurban itu dikiaskan seperti fida, penebusan. Jika yang mayitnya itu tidak berwasiat, tidak mengatakan tolong kurbankan buat saya, maka tidak sah kurban untuk yang meninggal. Ini pendapat mayoritas di dalam mazhab Syafi'i. Walaupun di sana ada pendapat dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan sampai, karena tadi kiasnya disamakan dengan sedekah. Kalau sedekah kan bebas dan tidak perlu izin, tapi kalau tebusan harus berkaitan dengan orang tersebut untuk meminta izin. Ya. Makanya Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitab Al-Majmu'-nya, wa amma at-tadhiyatu 'anil mayyit, adapun berkurban atas yang sudah meninggal ini diperbolehkan menurut Abul Hasan Al-Abbadi, kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Ini yang membolehkan karena li'annaha darbun minas shadaqah. Tadi ini dikiaskan dengan sedekah. Tetapi beliau melanjutkan, namun sahibul uddah wal baghawi la tasihu at-tadhiyah 'anil mayyit illa an yusiya biha wa bihi qata'ar rafi. Tetapi pendapat-pendapat lain dari kalangan mazhab Syafi'i ya, yang lebih banyak, lebih mayoritas, lebih jumhur mengatakan tidak sah. Tidak sah. Dan prakteknya sendiri di zaman Rasulullah SAW memang tidak ada Rasulullah berkurban untuk siapa? Untuk Hamzah misalkan, pamannya yang tercinta. Enggak ada. Kalau Khadijah yang sudah meninggal itu masuk ngikutin keluarganya, ini boleh. Kita punya keluarga, istri sudah meninggal, anak sudah meninggal, itu masuk kategori kurban untuk saya, ya. Wa an ahli baiti, dan kurban untuk keluarga aku, itu masuk ke situ. Ini disepakati. Tetapi kalau sengaja bukan keluarga sudah meninggal, maka praktek di zaman Rasulullah sendiri tidak pernah dilaksanakan dan tidak ada dalil yang jelas di dalam menerangkan terkait kurban untuk si fulan yang sudah meninggal. Ala kulli hal, ya, ala kulli hal, ya. Menurut pendapat Syafi'i, kurban untuk meninggal itu boleh selama itu memang bagian dari keluarga kita. Yang kedua, dia sudah berwasiat pingin dikurbankan oleh kita, ya. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang melaksanakan ibadah di tanggal 10 bulan Zulhijjah ini. Hadanallahu ajmain.